Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Patutlah pada hari ini pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk sehat. Dengan hidup dan sehat, maka kita bisa beraktivitas. Dengan beraktivitas, maka kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat. Sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital. Kita masuk pada pertemuan yang ke-13, di mana di sini kita akan membahas tentang etika dan keamanan sistem informasi. Baik, sobat mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya. Jadi, bicara tentang etika dan keamanan sistem informasi dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen digital ini sudah masuk pada bagian topik-topik terakhir nantinya sebelum mahasiswa akan membuat sebuah video presentasi FGD ya. Jadi presentasinya dalam bentuk FGD tentang bagaimana membangun sistem informasi manajemen digital. Nah, kita pada kali ini kita masuk pada topik yang ke-12, pertemuan ke-13 tentang etika dan keamanan sistem informasi, dan ini peranannya amat penting di dalam pengembangan sistem informasi manajemen digital. Jadi kalau kita bicara tentang etika ini kan kita bicara tentang bagaimana orang itu bisa trust ya, baik secara individu maupun komunitas ya. Karena dengan adanya etika itu akan memunculkan kepercayaan pada pihak lain karena meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan apa yang kita lakukan itu baik. Begitu ketika kita bicara etika, maka harus ada mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan di dalam satu aktivitas atau komunitas. Nah, dalam kaitannya di sini, kita bicara tentang etika di dalam sistem informasi. Ya, sebetulnya etika ini sudah cukup lama dibahas. Pertama kali yang membahas di dalam etika sistem informasi itu adalah Richard Mason tahun 1986, dan kemudian etikanya disingkat menjadi PAPA. P-nya itu privacy, A-nya akurasi, kemudian P-nya lagi itu property, dan A-nya lagi adalah akses. Nah, apa privacy? Jadi privacy ini menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh pihak lain atau orang lain yang tidak diberikan izin atau yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini banyak sekali kalau kita bicara di dalam etika sistem informasi, maka privacy ini menjadi sangat penting. Ya. Jadi ada kasus tentang junk mail, kemudian bagaimana manajer pemasaran mengamati email bawahannya, kemudian penjualan data pribadi, data akademis, data perusahaan. Nah, ini penting. Nah, untuk itu ketika kita nanti mengembangkan sistem informasi, kita harus perhatikan betul privacy daripada nanti orang-orang yang menggunakan sistem informasi kita. Karena ini menyangkut etika dan menyangkut kredibilitas yang akan diberikan oleh pihak luar. Kemudian yang kedua adalah tentang akurasi. Jadi akurasi di sini adalah informasi yang merupakan hal yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Karena kalau kita memberikan satu informasi yang tidak akurat, maka ini juga akan mengganggu
merugikan, bahkan bisa membahayakan ketika orang kemudian mendasarkan informasi kita yang tidak akurat tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini berbahaya. Makanya ketika kita nanti menyampaikan di dalam sebuah sistem informasi, maka akurasi data, akurasi informasi ini harus dipastikan tingkat keakuratannya. Contoh banyak, dulu adanya terhapusnya nomor keamanan sosial yang dialami oleh Edna Rismilab. Ya kan? Akibatnya kartu asuransinya tidak bisa digunakan. Bahkan pemerintah kemudian menarik kembali cek pensiun sebesar 600 ribu dari rekening bank. Nah, ini penting ya. Maka dari itu, akurasi ini harus diperhatikan ketika nanti kita mengembangkan sistem informasi. Apalagi sistem informasi digital. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan terhadap hak properti. Jadi di sini ketika seseorang kemudian menyampaikan sebuah sistem informasi, kita harus menyadari bahwa ada hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Ya, misalnya kita menyampaikan sebuah informasi, kemudian informasi itu ternyata mengandung haki, baik itu berupa hak cipta maupun merek dagang, paten, ya, itu harus disampaikan. Makanya ketika Anda nanti ketika mengupload sesuatu melalui platform media digital, misalkan di YouTube, ya pasti ada pengecekan tentang masalah hak ciptanya, ya, pasti ada pengecekannya, ya. Sehingga itu perlu dijadikan sebagai acuan, ya, sebagai bahan koreksi. Jangan sampai kita kemudian membangun sebuah sistem informasi yang kemudian itu melanggar hak cipta atau property rights dari orang lain. Biasanya kalau kita bicara hak cipta itu usianya bisa 70 tahun bahkan lebih. Nah, hak cipta bisa berupa hak cipta, bisa berupa paten, bisa berupa hukum rahasia dagang atau lisensi daripada perangkat lunak. Ya, makanya ketika Anda menggunakan platform apapun di dalam dunia digital pasti akan ditanyakan bagaimana lisensinya. Makanya ketika kita menggunakan platform contohnya di dalam sistem fungsional bisnis, misalkan sistem informasi pemasaran. Nah, kita tanyakan apakah ini berlisensi atau ini adalah open source ya. Nah, itu menjadi satu dasar nanti di dalam penggunaan dan pemanfaatan daripada sistem informasi tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah hak kekayaan intelektual atau hak ini, sampai sekarang banyak masalah yang belum terpecahkan ya. Berdasarkan hasil penelitian ZWAS tahun 2008, itu pada level bagaimana informasi dapat dianggap sebagai properti. Nah, ini penting. Makanya kadang-kadang masing-masing platform media digital itu punya penilaian sendiri. Ya, semakin tinggi cakupan, semakin tinggi, semakin luas cakupan dari platform media digital itu, dia pasti akan menggunakan tingkat level property rights yang lebih tinggi juga, kan? Kemudian apa yang harus membedakan antara satu produk dengan produk yang lain? Ini penting. Makanya ketika nanti Anda misalkan membuat template untuk jadikan sebagai gambar, kemudian diupload di dalam platform media digital, ini harus benar-benar diperhatikan bahwa sejauh mana misalnya Anda mengambil itu seberapa persen itu mengambil, ya kan? Jadi itu akan menentukan apakah Anda melanggar masalah kekayaan intelektual atau tidak. Kemudian akankah pekerjaan yang dihasilkan oleh komputer ini memiliki manusia penciptanya? Ya kan? Jika tidak, lalu hak properti apa yang melindunginya? Nah, ini juga sampai sekarang ini masih jadi perdebatan yang cukup panjang ya, sejauh mana. Ya, karena ya memang dunianya sekarang dunia ATM amati tiru modifikasi, makanya kadang-kadang ketika kita mengajukan paten itu penilaian bobot, kemudian ketika disampaikan siapa yang mempublish terlebih dahulu itu juga menentukan siapa yang memiliki hak kekayaan itu. Kemudian juga masalah fokus dari masalah aksesnya. Jadi di sini ada penyediaan akses untuk semua kalangan. Di mana teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu.
Makanya biasanya ketika Anda mendapatkan satu proyek hibah dari pemerintah yang ditujukan untuk kemanfaatan orang banyak, maka Anda diminta untuk melepaskan akses itu untuk masyarakat luas, supaya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian keamanan sistem informasi. Ya. Jadi di dalam keamanan sistem informasi ini merupakan satu faktor yang penting ya, yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengoperasian sistem informasi. Di mana keamanan sistem informasi ini adalah tujuannya untuk mencegah ancaman terhadap sistem, serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Jadi ini perlu diperhatikan betul keamanan daripada sistem informasi yang dibuat, supaya nanti ketika orang yang menggunakan sistem informasi ini benar-benar dia ada jaminan tingkat kehandalannya, sustainability-nya, nah, security sistemnya ini akan menjamin keberlangsungan daripada proses pemanfaatan daripada sistem informasi. Kemudian bicara tentang ancaman di dalam sistem informasi, ini terdapat ada dua macam ancaman, yakni ancaman aktif dan ancaman pasif. Kalau kita bicara tentang ancaman aktif, ini mencakup seluruh kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Ini banyak malware dan lain sebagainya. Makanya hati-hati ketika Anda melakukan satu update sistem, makanya pasti di situ ada perizinan yang diminta. Makanya hati-hati. Nah, itu karena menyangkut sistem informasi. Kemudian ancaman pasif. Jadi ancaman pasif ini biasanya kegagalan sistem yang disebabkan oleh faktor human error ataupun force majeure akibat adanya bencana alam. Apa saja sih macam-macam gangguan di dalam keamanan sistem informasi ini? Jadi contohnya misalnya sekarang ada bencana alam di mana-mana, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Ini akan mengancam keberadaan sistem informasi. Makanya selalu harus ada yang namanya contingency plan. Jadi kalau Anda orang jurusan manajemen, maka contingency plan itu penting di dalam membangun, mengelola, dan menggunakan sistem informasi. Dan faktor human error, ya, karena kesalahan masukkan data, tiba-tiba kemudian kepencet submit, hapus data, dan lain-lain. Nah, ini juga harus diperhatikan, makanya penting. Kemudian kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, ini karena ada gangguan listrik, kemudian kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak, ini juga akan berakibat pada keamanan sistem informasi. Kemudian karena ada kecurangan dan kejahatan komputer, nah ini banyak ya, sekarang sudah terjadi penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengasasan oleh orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Makanya ini harus diperhatikan ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi. Kemudian adanya program yang jahat atau usil. Ya, biasanya ada virus, cacing, hacker, dan lain-lain sebagainya. Bahkan beberapa teman itu pernah sistem informasinya dikerjain oleh, memang profesinya dia hacker, ya iseng aja, itu jadi satu hobi menjadi hacker. Ya, karena faktor iseng itu, karena anak SMP dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya ya kadang-kadang ya cuma iseng, mintanya itu sepele. Kadang minta dibeliin pulsa supaya nanti dia tidak menjahili sistem kita. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjaga keamanan sistem informasi? Jadi metode yang paling umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer itu ada 6 macam. Jadi yang pertama adalah pemanipulasian masukan. Jadi di sini bagaimana kemudian seorang melakukan manipulasi terhadap masukan. Input, ketika melakukan input hadis pada sini, kemudian datanya itu dimanipulasi. Kemudian yang kedua adalah penggantian program. Ya, dengan melakukan penggantian program ini juga akan, kemudian penggantian berkas secara langsung, pencurian data, sabotase, penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Nah, ini penting. Kemudian berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking.
biasanya para hacker itu melakukan hacking melalui apa? Yang pertama adalah denial of service. Jadi teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet. Ya, biasanya ini ada spam, faktor spam, kemudian bugs dan lain sebagainya. Dan ini biasanya digunakan supaya dia bisa mencari kelemahan pada sistem si pelaku untuk melakukan serangan terhadap sistem. Kemudian sniffer. Jadi teknik ini dimaksudkan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password dan menangkap isinya. Hati-hati ya. Jadi ketika emangnya banyak pembobolan kartu ATM, ya tiba-tiba kemudian M-banking Anda lupa, makanya hati-hati. Kemudian spoofing. Spoofing ini adalah memasukkan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password dan nomor kartu kredit. Nah, ini hati-hati. Ya, ini biasanya bisa connecting melalui WA dan lain sebagainya, Facebook, kemudian Instagram. Nah, ada hati-hati ketika nanti memberikan informasi-informasi pada email-email yang mungkin dibuat sama dengan orang-orang terdekat Anda atau lembaga-lembaga yang sering Anda hubungi. Nah, ini hati-hati. Kemudian penggunaan kode yang jahat. Ini biasanya bisa virus, bisa worm, bisa bom waktu, bisa trojan. Ya. Ini makanya harus diperhatikan. Kemudian untuk menjaga keamanan informasi diperlukan pengendalian terhadap sistem informasi. Di mana kontrolnya ini mencakup yang pertama adalah kontrol administratif. Ini penting ya. Karena kontrol administratif ini bisa membatasi, bisa mengantisipasi. Kemudian kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, kontrol operasi, proteksi terhadap pusat data secara fisik, kontrol perangkat keras, kontrol terhadap akses komputer, kemudian kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap pelindungan terakhir, kemudian kontrol terhadap aplikasi. Ini penting. Jadi 9 kontrol ini kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian atau upaya-upaya untuk merusak sistem informasi yang ada. Nah, apa saja kontrol administratif di sini? Jadi di sini biasanya terkait dengan kebijakan di dalam pengendalian untuk mempublikasikan sesuatu. Ya, ini penting. Jadi kemudian yang kedua adalah prosedurnya harus jelas ya, disosialisasikan siapa yang berhak, kemudian ada backup data, ada pemulihan data, ada manajemen pengarsipan data. Kemudian perekrutan pegawai. Jadi ini harus hati-hati ketika misalnya melakukan perekrutan pegawai. Biasanya pengalaman saya itu kita melakukan kontraktual hukum untuk masalah password dan security sistemnya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam sistem yang dibuat itu suruh tanda tangan, dan ketika mereka melakukan penyimpangan ini akan berakibat hukum secara pidana. Kemudian supervisi terhadap para pegawai ini penting juga ya, supaya nanti ketika pegawai melakukan penyimpangan itu bisa dilakukan penindakan. Kemudian pemisahan tugas-tugas di dalam pekerjaan ini penting. Jadi jangan sampai kemudian satu orang menguasai semuanya, dibagi-bagi, supaya nanti ketika ada kecurangan itu tidak whole system, tapi part of bagian per bagian. Kemudian melibatkan auditor sistem, ya, ketika mulai dari masa pengembangan, pemeliharaan, sampai benar-benar memastikan bahwa sistem itu benar-benar terkendali, ya, termasuk juga masalah otorisasi pemakaian sistem. Dan untuk lebih amannya lagi, aplikasi itu harus dilengkapi dengan audit trail, sehingga kronologi transaksi itu semua mudah ditelusuri. Jadi ketika ada satu kecurangan, satu kesalahan atau kegagalan sistem, penyimpangan, itu bisa di-trace siapa yang melakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, kontrol operasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem itu beroperasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, memastikan di dalamnya ini termasuk, jadi yang pertama adalah pembatasan akses terhadap pusat data. Penting karena ini menyangkut pusat data, siapa yang berhak, ya, supaya kita bisa mengontrol operasional daripada sistem. Kemudian kontrol terhadap personil yang mengoperasikan ini penting. Nah, tidak semua orang bisa mengoperasikan, supaya kita bisa menjaga tadi, mengawasi. Kontrol terhadap peralatan, supaya ketika terjadi suatu kegagalan karena faktor
hardware ini bisa diantisipasi, makanya faktor backup baik hardware maupun data maupun itu penting. Kemudian kontrol terhadap penyimpanan arsip dan pengendalian terhadap virus. Ini biasanya maintenance rutin untuk menjaga supaya kita bisa mengantisipasi benar-benar bahwa sistem telah beroperasi dengan baik. Kemudian menyangkut perlindungan fisik terhadap pusat data. Ya, ini masalah biasanya kalau kita bicara tentang server, komputer, ini kan menyangkut suhu, ini penting karena komputer ini amat rentan dengan panas dan lain sebagainya. Jadi penting buat kita untuk memastikan bahwa keberadaan server, UPS ini benar-benar bisa terjaga suhunya sehingga tidak merusak hardware yang ada. Kemudian masalah mengantisipasi kegagalan sistem juga menerapkan sistem yang berbasis fault tolerant. Jadi apa yang kemudian cara kita melakukan sebuah toleransi terhadap kegagalan-kegagalan itu? Mulai dari penyimpangan eksternal, contohnya masalah disk mirroring dan disk soldering, yang kemudian teknik dengan menulis seluruh data ke dua disk secara paralel. Ya, ini supaya nanti ketika ada sesuatu itu ada backup data secara otomatis. Kemudian setiap pemakai sistem itu diberi otorisasi yang berbeda-beda, ini penting ya. Jadi harus ada pembagian otorisasinya, kemudian diberikan nama pemakai, password. Jadi ini penting supaya nanti itu bisa di-trace siapa yang bertanggung jawab ketika melakukan kegagalan, siapa yang melakukan. Ya. Kemudian penggunaan teknologi yang lebih canggih ini untuk mengurangi masalah faktor human error ya. Ya, supaya nanti ini juga menggunakan sifat-sifat biologis manusia mulai dari sidik jari, retina, supaya akses sistem itu tidak mudah dibobol. Biasanya contohnya username, password, ya kan. Kemudian penggunaan enkripsi. Makanya kadang-kadang ada data WA Anda, kemudian chat Anda itu dienkripsi dan sebagainya. Itu penting. Ini menunjukkan kalau platform WA itu dia memiliki tingkat security system yang bagus ya. Sama juga ketika karena menggunakan web itu HTTPS. Kalau masih HTTP berarti itu security sistemnya belum dijamin. Tapi kalau sudah HTTPS itu ada jaminan daripada security system. Kemudian ada emergency plan ya terkait dengan kondisi bencana, backup plan, recovery plan, test plan, ini penting ya. Apalagi perusahaan terkait dengan finansial perbankan dan sebagainya. Ini penting. Kemudian kaitannya dengan kontrol aplikasi, di sini ada masukan, keluaran, pemrosesan, basis data, telekomunikasi, dalam proses itu semuanya harus dikontrol. Jadi semuanya harus dikontrol untuk memastikan bahwa semua terjaga, terkoneksi dengan baik, dan semua masalah etika dan keamanan benar-benar itu bisa dijamin keberadaan daripada sistem informasi tersebut. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan terkait dengan topik kita pada pertemuan yang ke-13, kita bicara tentang etika dan keamanan sistem informasi. Jadi kalau berdasarkan penjelasan tadi, maka para mahasiswa sudah mulai memahami betapa pentingnya kita memahami tentang etika dan keamanan sistem informasi agar di dalam pembuatan maupun pengembangan maupun pengoperasian sistem informasi manajemen digital itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik ya, dan benar-benar dijaga keamanannya, bisa dijamin juga sustainability-nya, kehandalannya, akurasinya, sehingga sistem informasi manajemen digital tadi dapat memiliki kehandalan dan kepercayaan di dalam operasional. Saya kira itu para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mbak Ketua Kelas, Mbak Foni, ada yang mau ditanyakan? Enggak dulu Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Iya Pak, insya Allah sudah jelas. Jadi mungkin nanti saya akan share ya. Setelah pertemuan ke-13 ini nanti saya share di WA Group saja platform template untuk para mahasiswa sekalian membuat tugas dalam bentuk video. Jadi isinya video itu nanti bagaimana Anda berdiskusi menyusun
atau mengembangkan atau menganalisis, ya terserah nanti mana pilihannya boleh, sistem informasi manajemen digital. Tapi karena Anda itu jurusan manajemen, maka fokus saya nanti akan pada analisis sistemnya ya. Jadi Anda tidak saya suruh membuat sistem atau aplikasi, tapi saya suruh menganalisis sistem informasi manajemen digital yang ada, itu diskusikan sesuai dengan template yang saya share nanti. Nah, hasil diskusi itu ketika Anda berdiskusi dengan sesama mahasiswa tadi, kemudian dipresentasikan dalam bentuk FGD, Focus Group Discussion dalam kelompok Anda itu, nah itu di video. Nah, videonya itu nanti dikirim sekaligus sebagai kelengkapan untuk jawaban UAS nanti ya. Nah, terkait dengan itu mungkin ada pertanyaan? Monggo silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Berarti ya, silakan, Pak. Untuk tugasnya itu membuat kelompok tentang diskusi menganalisis sistem informasi manajemen digital. Betul. Dibuat presentasi di video gitu ya Pak? Di video dimasukkan di YouTube, linknya dikirim pada saat ujian UAS nanti. Jadi nanti di satu UAS-nya link iya. itu Pak? Oh iya Pak. Jadi nanti di salah satu soal yang diberikan di UAS itu Anda akan diminta mengirimkan linknya itu. Dan itu nilainya 50% sendiri. Ya, mungkin soalnya kan cuma 3 ya. Mungkin malah cuma 2 nanti. Ya. Pokoknya itu bobotnya video itu 60% sendiri. Untuk ini Pak, pembagian kelompoknya itu dimulai dari sekarang atau nanti menunggu? Silahkan lah, pokoknya cari yang chemistry. Karena ini kan di video itu Anda harus semuanya harus bersuara. Kalau nggak menyampaikan pendapat ya nggak ada nilainya. Ya. Oh iya Pak. Berapa kelompok Pak minimalnya? Atau ada batasan jumlahnya aja? Jumlahnya saya batasi maksimal. Minimalnya sih boleh berapa aja. Kalau maksimalnya 8 ya. Maksimal ini ada berapa? 40 ya? Iya Pak, ada 40-an lebih Pak. Nah, makanya maksimalnya 8. Iya Pak. Supaya bisa minimal 5 kelompok. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Dirasa cukup jelas? Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Baik, kalau dirasa cukup jelas, silahkan dihidupkan kameranya, saya mau akses. Hari ini ada ada 29 yang hadir. Ada yang izin? Iya Pak. Ada yang izin? Ada Pak. Di WA ya nanti saya. Di WA aja. Oh iya baik Pak. Jadi yang izin di WA supaya saya nanti nggak salah. Baik sobat mahasiswa sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, seperti biasa sebelum saya mengakhiri kuliah kita, karena salah satu doa yang paling mustajabah adalah doa guru yang ikhlas kepada muridnya. Saya berdoa semoga sobat mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu oleh Allah diberikan keluasan rezeki, keluasan ilmu, keluasan berpikir, selalu mendapatkan pertolongan di dalam kehidupannya, di dalam usahanya untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Amin. Jadi sekian, terima kasih. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.